apa ada terkaitannya budaya di Cak Durasim dengan agama Islam? Maksudnya yang sering ditampilin di Cak Durasim loh Mas, ada unsur Islam itu. Sering ditampilin di Cak Durasim apa di luar? Ya, Cak Durasim ae. Oh berarti kayak ludruk iku apa tangkap-tangkapan iku wayang. Wayang kulit apa ludruk? Dua-duanya. Selama pertunjukan di Cak Durasim itu memang banyak ajaran-ajaran yang dari cerita dari dalamnya itu. Jadi kalau wayang itu apa ya? Wayang itu memang buat media berdakwah. Jadi kalau seperti di Taman Budaya, wayangan yang sudah ditampilkan Taman Budaya itu banyak sekali ajaran-ajaran yang kita ambil. Jadi memang zaman dulu itu Sunan Kalijaga itu memang mengaplikasikan wayang itu sebagai metode dakwah. Jadi mengajak orang-orang. Tapi kalau dulu tuh kan apa? Diajari dari berawal dari Sunan Kalijaga. Cuman kalau di sini masih ada yang menampilkan sesuai tuh kayak agama, ada agamanya vlog atau kan sering wayang-wayang kan sering menceritakan kisah Mahabharata gitu-gitu. Nah, kalau selain itu ada nggak? Ada. Jadi tidak semua dalang itu mempublikasikan buat media dakwah. Jadi mengikuti secara milenial, terkadang ada beberapa dalang itu yang menceritakan fokus ke cerita Mahabharata atau Ramayana. Tapi tidak lupa di cerita itu diselingkan sedikit ajaran-ajaran dari apa itu namanya? Maksudnya ajaran dari benar atau salahnya. Makanya kalau kita lihat wayangan kan meskipun nggak paham bahasanya kan paling nggak kita tahu sedikit. Iya toh. Paling nggak kita tahu sedikit, oh ini itu perbuatan yang salah dan ini perbuatan yang benar. Berarti nanti kita mengambil garis besarnya gimana itu kita sendiri. Kalau wayang kan udah dijelasin. Nah kalau ludruk itu gimana? Kayak dia ada nyelipkan agama di ludruk kan aku gak tahu tuh ludruk itu gimana. Soalnya ludruk kan lebih asing daripada wayang. Kok dia generasi Gen Z kayak kita kan taunya wayang doang. Kok ludruk kan sekitar nama ludruk. Kalau ludruk itu setauku ya, ludruk itu malah seperti cerita sehari-hari. Iya. Lakon-lakon ludruk itu cerita sehari-hari, beda dengan wayang kulit memang. Wayang kulit, wayang purwa atau wayang lainnya. Ludruk itu kan kayak mengambil cerita apa itu namanya? Cerita rakyat itu diceritakan di ludruk. Kalau cerita rakyat diaplikasikan di wayang kulit itu agak susah. Karena lakon itu unsurnya sendiri-sendiri. Berarti ludruk lebih ke kayak hiburan masyarakat ya, cerita kayak dagelan ya, gitulah. Banyak dagelannya. Kalau ludruk itu, kalau wayang beda lagi. Lanjut yang kedua. Tadi Mas kelas yang kedua. Nilai-nilai apa ada unsur-unsur atau nilai-nilai keagamannya di situ di dalam situ. Kayak tadi loh Mas, yang pertama kan tadi kata teman kan kalau ludruk ini kebayang tuh ada terselipnya nggak? Jadi ini kan aku menanyakan kayak apa ada unsur-unsur atau nilai keagamaan di situ dalam artian tuh kayak di wayang tuh lebih ada kah atau gak ada gitu loh. Nilai keagamaan itu Mas gini kan di wayang tuh kan kalau wayang tadi katanya sampean kan ada, cuman kalau di ludruk lebih ngangkat. Nah kalau
Mbak, ini kan pertanyaannya udah kejawab ya di pertanyaan pertama tadi ya. Sudah. Lanjut ketiga. Selain dua kesenian itu apa ada lagi Mas yang kayak yang menyelipkan tentang agama atau apa gitu di Catur Selain Hasim? apa ya? Toprak. Seni ketoprak ada. Itu kan masih ada unsur di keagamaannya melalui kan menurut kan condongnya kan dek cerita rakyat yang sehari-hari ini. Kalau toprak itu condongin dek cerita rakyat yang pada zaman dulu. Lakonnya Siti Jenar itu kan penyebaran agama Islam di pelosok tanah Jawa. Itu bedanya. Toprak sama ludruk sama wayang Wayang. purwa. Tapi nih di Catur Hasim ini kesenian apa yang sering tampil di Catur Hasim? Wayang kulit sama ludruk ya. Ketoprak itu jarang. Sekarang Ketoprak di sini jarang. Kalau di catur itu cuma wayang kulit, wayang ludruk, wayang orang pernah ya? pernah Wayang orang, Wayang orang gue gimana? wayang orang. Orangnya langsung. Iya. Kalau wayang kulit kan ya kayak gini gitu. Nah, itu Digerakkan oleh satu orang, dalam. namanya dalang. Kalau wayang orang itu beda karakter, beda orang. Jadi kalau sama kamu nanti karakternya gini, terus sampean karakternya gini. Jadi beda-beda, itu wayang orang. Dimainkan beberapa orang. tapi Tetap ada dalangnya, cuma nggak fokus di dalangnya. Kalau wayang kulit kan fokus di dalangnya. Dalangnya sing main no, berarti. Iya. Tapi juga tidak lupa dengan pendukung belakangnya. Seperti Wiyogo, Sinden, Wiraswara itu. Alat-alat musik ini termasuk gak Mas? Maksudnya dalam artian Sunan Kalijaga sempat pakai ini buat nyebarno Kak? Kalau Sunan Kalijaga itu medianya cuma dia berdakwah lewat wayang. Kalau gamelan itu Sunan Bonang. Beda tapi sama kan acaranya kayak maksudnya deh kayak masih ada nyelupin agama. Sama, cuma kan cara beliau berdakwah kalau Sunan Kalijaga lewat wayang. Jadi bagaimana cara mengumpulkan semua orang? Sunan Kalijaga pakai media wayang. Kalau Sunan Bonang, ya apa carane ben kelompok kabeh? Pakai gamelan. Aslinya sama, ajarannya sama. Cuma medianya itu beda. Ada cara tersendiri untuk mereka berdakwah. Sering ya Mas tanggapannya di sini? Kayak wayang kulit atau ludruk gitu. Sering lah di sini, ya Mas dia. Sudah Di sering. sini apa di luar? Kalau di sini tuh Mas, kalau di Catur Hasim itu dalang-dalang itu dari luar. Dari luar. Iya, seringnya itu. Ada event-event tersendiri. terus agenda 1 tahun kan terus ditoto jadi bulan ini sing dalam iki wayang terus ada ludruk toprak sama wayang orang jadi 1 tahun itu wis sudah nunggu semua ikut Kayak model arisan gitu. Dikocok, terus nanti keluarnya dalang siapa. Catur Hasim kan tampil istilahnya kan kok dibuat generasi kan kayak banyak sing Amin. apa sih Catur Hasim itu gak tahu loh Mas, banyak sing gak tahu. Dek kegiatan dalam artian Catur Hasim ini menyediakan apa ya? Apa ya maksud? jadi sarana untuk pembelajaran anak-anak terus kunjungan siswa-siswa SD SMP buat mengenalkan budaya bermain gamelan terus pameran lukisan itu kan ada nilai-nilainya tersendiri jadi pameran sing model abstrak terus ada sing 3 dimensi atau sing 2 dimensi terus ada sing topeng terus wayang kucil kan itu kan medianya berbeda jadi untuk penjelasannya nanti bisa dijelaskan apa ini wayang kucil ini apa mengandung apa ini terbuat dari kayu misalnya wayang kucil kan terbuat dari kayu filosofinya kok bisa buat wayang ini gimana kok beda sama wayang kulit kan itu kan ada dasarnya terus topeng karakter Berarti
Berarti di sini kan nyediain tempat sama ada museum ya kan? Seperti museum. Museum budaya lah. Sarana. Tapi sering ada sih kunjungan ke sini. Sering. Anak-anak sekolah. Kebanyakan SMP, SMA, SD. Jadi dikenalkan melalui lukisan, terus karakter-karakter, terus karakter topeng apa karakter lukisan kabeh, terus dikenalkan dengan gambar. Jadi bene ngerti awak dhewe iki sugih yo apa di gamelan apa. Terus dan akhirnya kan terakhir nanti diputarno film apa sing dokumentasi kesenian sing pernah main di sini, tapi yang mengandung nilai-nilai yang lebih yang diharapkan dari anak-anak itu tadi. Jadi anak-anak itu bisa nangkep apa sing lebihane teko cerita iki, apa sing elek, apa sing apik. Jadi anak-anak kan bisa memilah sendiri tanpa diberitahu sama Pemandu. mungkin kalau sing nggak paham dikasih tahu. Nek dibuat buat generasi sing saiki kan kayak budaya. Tanggapannya sampean wis Mas. Generasi saiki kan kayak budaya kan wis kate ilang kan di generasi. Iya. Itu tanggapannya sampean ya apa? Kayak generasi sekarang yang gak mau tahu apa budaya, apalagi kan selagi orang Jawa. Nek menurutku sih anu ya apa is pendapatku ya is kalau arek-arek ini nek sing kirane wis terlanjur arepe lari wis ade ngolah maneh apa golek maneh kan Indonesia kan akeh sih budaya gak wayang tok gak gamelan tok gak apa kan liyane kan akeh tari apa kan sing iso dipelajari maneh tapi lebih condong sih tari sing mungkin sing mengikuti tren sekarang loh ya. Bisa. Kan ada tari modern dan tari tradisi. Mungkin kalau tari tradisi itu kan sudah ada sing garapan atau sudah kreasi, terus ada sing semi modern atau sing konten. Banyak kan sih di konten sih. Kalau anak-anak sekarang itu Banyak konten. tari konten dan gorel. Upaya-upaya yang dilakukan di Jak Donasi untuk meningkatkan kesenian yang ada di sini, misalnya Upaya awak dewi kan sudah banyak toh, ya itu tadi menunjukkan pagelaran kayak wayang, kayak wayang misalnya, terus ludruk sama teater modern kan di sini kan ada, ya yang tadi itu loh, kan ada teater modern, ada teater tradisi. ada jenis kayak faktor penghambatnya gitu, misal kayak ada tanggapan gitu, ada nggak sih? Faktor penghambat itu maksudnya? Halangan lah, halangan. Iya, kayak halangan. Saat acara di Mas. Saat ada. Faktor penghambat Iya. banyak dari kadang yang menjadi faktor penghambat itu kadang dari teman sendiri. Kadang ada ya penghambat itu bukan penghambat sih ngarannya apa ya? Nggak mendapatkan restu itu bisa dari orang tua kan nggak semua orang tua itu setuju ngasih restu toh lah tapi padahal kita itu aku pengen terjun di dunia seni tapi kadang orang tua wis gak usah anak-anak ya gitu itu bisa jadi penghambat